Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Rika Lastari. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi hukum perdata, yaitu tentang hukum benda. Oke. Dari segi istilah ya, benda itu atau zat ya diatur dalam pasal 499 KUH Perdata. Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang dapat diberikan hak atau dihaki atau dapat menjadi objek hak milik. Nah, itu yang dimaksud dengan benda, segala sesuatu yang dapat diberikan hak dan dapat menjadi objek hak milik. Nah, dari pengertian itu dapat kita berikan poin-poinnya ya. Benda adalah merupakan sebuah objek hukum ya. Benda merupakan sebuah objek hukum. Kemudian benda adalah sesuatu yang dapat diberikan hak atau dapat dimiliki oleh seseorang. Karena ada juga benda yang tidak dapat dimiliki, misalnya bulan, bintang, itu kan tidak bisa dimiliki oleh seseorang atau individu. Benda tersebut adalah benda yang berwujud dan benda tidak berwujud. Jadi benda itu ada benda berwujud, ada, dan benda tidak berwujud. Apa bedanya benda berwujud tidak berwujud? Nanti kita jelaskan. Selanjutnya, tadi pengertian benda. Sekarang apa yang dimaksud dengan hukum benda? Jadi benda, kemudian apa yang dimaksud dengan hukum benda atau zakhanreh ya. Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Jadi hukum benda itu adalah kaidah, aturan yang mengatur hubungan hukum ya, hubungan hukum antara subjek hukum. Subjek hukum sudah kita jelaskan dalam hukum orang, antara subjek hukum dengan benda ya, dengan benda tadi baik berwujud atau tidak berwujud, atau hak kebendaannya ya, atau hak kebendaannya. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum benda. Jadi lebih kepada hubungan hukum gitu ya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita lihat ruang lingkup kajian dari hukum benda ya. Yang pertama adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda ya. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda, di mana benda adalah sesuatu yang menjadi objek hukum. Contohnya misalnya tanah ya. Jadi hubungan hukum antara subjek hukum itu manusia contohnya. Hubungan hukum antara manusia dan tanah ya. Atau yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Jadi misalnya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan hak kebendaan, atau misalnya tanah hak kebendaannya apa ya, sertifikat begitu. Jadi hubungan hukum antara subjek hukum dengan sertifikat sebagai hak kebendaan. Nah, hak kebendaan atau zakan likhreh ya adalah kewenangan untuk menguasai benda. Jadi hak kebendaan itu adalah kewenangan untuk menguasai benda. Nah, kalau kita lihat pembagian macam-macam benda atau pembedaan macam-macam benda, yang pertama ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian ada benda yang musnah dan benda tetap ada. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Benda yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Kemudian benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Itu pembedaannya, macam-macam benda. Kita lihat satu persatu. Benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai 511 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan benda bergerak? Benda yang menurut sifatnya bergerak. Ya, menurut sifatnya bergerak. Dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya misalnya meja, kursi bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, atau benda yang menurut penetapan undang-undang ini dianggap sebagai benda bergerak. Ya.
Apa itu? Adalah segala satu hak atas benda bergerak ya. Contohnya adalah hak memakai, kemudian hak memetik hasil, saham, surat berharga lainnya. Jadi ini benda bergerak yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan benda tidak bergerak ini diatur dalam pasal 506 sampai 508 KUH Perdata. Apa aja benda tidak bergerak itu? Pertama, benda menurut sifatnya dia tidak bergerak. Benda menurut tujuan pemakaiannya tidak bergerak. Benda menurut penetapan undang-undang sebagai benda yang tidak bergerak. Jadi menurut sifat, menurut tujuan, dan menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Benda menurut sifatnya yang tidak bergerak ini ada 3. Ya, jadi secara sifat benda tidak bergerak ada 3. Pertama, tanah. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah itu karena tumbuh, berakar, bercabang. Ini ada tumbuh-tumbuhan ya, berkaitan dengan tanah ya. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, misalnya bangunan ya, atau karena tertanam dan terpaku gitu ya. Contohnya bangunan yang didirikan di atas tanah, bersatu dengan tanah. Sementara benda tidak bergerak menurut tujuan ya, supaya bersatu dengan benda tidak bergerak dibagi 4. Pertama, pada pabrik adalah segala macam mesin, ketel, alat-alat lain yang dimaksud supaya terus-menerus berada di situ dan dipergunakan dalam menjalankan pabrik. Walaupun mungkin mesin ini bisa digerakkan sebenarnya, tapi karena dia di dalam pabrik dia dianggap sebagai benda tidak bergerak. Kemudian kedua, pada suatu perkebunan ya, segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah ya, kemudian ikan dalam kolam ya, ini dianggap sebagai benda menurut tujuannya tidak bergerak. Ketiga, pada rumah kediaman misalnya kaca, tulisan ya, lukisan, alat yang menggantung sebagai barang ya dari dinding begitu ya. Nah, kemudian juga barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan apabila dimaksud untuk digunakan mendirikan lagi bangunan itu. Ya. Nah, ini menurut tujuan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak menurut penetapan undang-undang yang ada 2. Pertama, hak penagihan ya mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Ya, hak tagih ya. Kemudian kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas. Ini dalam hukum perniagaan. Ini menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Nah, apa arti penting pembedaan dari benda bergerak dan tidak bergerak? Ya, adalah karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan itu. Jadi dengan penggolongan-penggolongan ini ada hukum tersendiri begitu. Nah, misalnya mengenai hak bezid ya, menguasai ya, mengenai pembebanan ya, mengenai penyerahannya, mengenai daluarsa, dan mengenai penyitaan. Jadi ketentuan-ketentuan tentang bezid, pembebanan, penyerahan, daluarsa, penyitaan itu berlaku hukum yang berbeda bagi masing-masing golongan benda bergerak dan benda tidak bergerak ya. Kemudian pembedaan benda yang kedua itu adalah benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Sekarang benda musnah dulu. Benda yang musnah adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah ya. Kegunaan atau manfaat benda itu justru terletak pada musnahnya benda tersebut. Ya, misalnya makanan kalau nggak dimakan nggak bermanfaat. Tapi ketika dimakan kan musnah, nah itu memberikan manfaat. Kayu bakar ya juga ya, kalau misalnya nggak digunakan untuk memasak misalnya nggak bermanfaat. Ketika digunakan untuk memasak dia kan habis ya, musnah ya, tapi itu memberikan manfaat. Kemudian benda yang tetap ada adalah benda yang dalam pemakaiannya tidak menyebabkan benda itu menjadi musnah, tapi memberikan manfaat bagi pemakainya. Nah, kalau kita pakai sendok, piring, mobil gitu kan, dia kita pakai memberikan manfaat, tapi dia nggak musnah, tetap ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, benda yang